Indonesia Menyapa Sore. Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI bersama saya Esti Sulistya, dan sore ini kami akan hadirkan dialog interaktif BPJS Kesehatan dengan topik integrasi pelayanan publik bagian dari penguatan ekosistem JKN. Kita ikuti dialog khusus dengan tema integrasi pelayanan publik bagian dari penguatan ekosistem JKN. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem jaminan kesehatan nasional Indonesia mengalami lompatan besar. Lewat program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, Indonesia sekarang sudah berhasil mencatatkan diri sebagai negara dengan cakupan jaminan kesehatan nasional terbesar di dunia. Nanti kami konfirmasi soal ini, karena sudah ada lebih dari 250 juta jiwa dari masyarakat Indonesia yang terdaftar sebagai peserta di tahun 2025 ini. Ya, tapi besarnya cakupan ini tentu menuntut satu hal yang lebih mendesak. Jadi soal bagaimana kemudian integrasi, kemudian efisiensi pelayanan publik bisa diwujudkan. Nah, untuk itulah pemerintah juga terus mendorong integrasi program JKN ke dalam sistem pelayanan publik. Ada Inpres nomor 1 tahun 2022 dan juga ada beberapa peraturan yang mengatur dan memastikan bahwa layanan terbaik untuk masyarakat harus diwujudkan. Tujuannya jelas, memastikan seluruh penduduk tidak hanya terdaftar, tapi juga aktif dan terlindungi dalam ekosistem jaminan sosial yang berkelanjutan, terutama di bidang kesehatan ini. Nah, banyak langkah sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan, tapi detailnya kayaknya kita harus langsung dengar dari narasumber kami sore ini, karena saya Esti sudah bersama dengan Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu Layanan, Pak C. Falah Rahmatiana, tapi biasa dipanggilnya Pak Falah. Pak Falah, selamat sore, salam sehat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau nggak sehat nggak di sini lah ya. Iya. Orang BPJS Kesehatan juga harus sehat terus. Harus dong. Baik. Ya, Pak Falah, jadi benar ya kita itu adalah yang terbesar di dunia. Betul. Jadi Indonesia ini sepertinya dalam akselerasi mencapai UHC 95% itu dalam waktu 10 tahun. Jadi sekarang total sudah berapa ini kepesertaan BPJS? Kepesertaan total sudah 282 cakupan, tetapi memang keaktifan itu masih sekitar 250 jutaan. Ada sekitar 58 juta yang non-aktif. Artinya 58 juta itu pernah jadi peserta kita, cuman tidak aktif karena tidak bayar premi atau tidak dibayarkan lagi preminya, gitu. Seperti yang kemarin oleh Kemensos 7, sekian juta di stop. Nah, itu kan berarti drop out tuh. Itu tidak dibayarkan lagi preminya, menjadi nonaktif. Atau perusahaan yang mem-PHK karyawan gitu, atau peserta mandiri yang tidak lanjut bayar preminya. Itu seperti itu. Oke. Jadi itu beragam alasan mengapa yang tidak aktif. Ya. Tapi most of Indonesian people ini sudah aktif jadi anggota BPJS Kesehatan. Sudah aktif. Yang aktif itu kan sekarang 225 juta, sekitar 230 juta itu mengiur setiap bulannya. Ada yang dibayarin negara, ada yang dibayarin pemerintah daerah, ada yang dibayarin pemberi kerja dan pekerjanya, ada juga yang peserta mandiri bayar. Jadi sebenarnya JKN ini merupakan konsep gotong royong terbesar di dunia, di mana pada saat bersamaan dalam satu bulan itu 230 juta orang peserta yang aktif itu mengiur. Itu kan konsep gotong royong terbesar. Ya. Nah, ada nggak sih konsep gotong royong selain BPJS gitu yang mengkolek dana bareng-bareng untuk digunakan sesuatu. Dan iurannya murah pula. Betul. Nah, kadang kan kita bilang kalau mau kualitas bagus harga mahal. Tapi sebenarnya nggak berlaku di BPJS. Dengan kelas 3 premi 42.000, 7.000 ditanggung negara dan 35 dari peserta, itu pelayanannya mulai dari batuk pilek sampai cuci darah, unlimited, sepanjang dalam tanda petik sesuai kebutuhan medis. Jadi yang kita cover tuh kebutuhan medis, bukan keinginan. Saya ingin analogikan begini, kebutuhan dan keinginan berbeda. Kalau kebutuhan kita datang ke kantor tepat waktu, kita naik Gojek aja bisa. Tapi kalau kita datang ke kantor pengen dipandang sama orang kantor, kita beli mobil Ferrari, kan biayanya mahal. Nah itu maksud saya, kalau kebutuhan dan keinginan berbeda. Kalau keinginan biasanya lebih mahal daripada kebutuhan. Yang ditugaskan oleh undang-undang kepada BPJS adalah menjamin sesuai kebutuhan medis.
Itu. Oke. So, sekarang bagaimana sebenarnya posisi BPJS? Karena kan challenge-nya adalah mewujudkan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat bidang kesehatan. Apalagi kesehatan itu mahal loh. Betul. Gimana nih posisi sekarang, capaiannya? Saat ini tentu semua sudah tahu bahwa BPJS itu badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan badan usaha milik negara. Itu satu. Ya. Tetapi banyak orang nanya, loh kenapa dipimpin oleh seorang direksi? Terus di bawahnya deputi. Kalau lembaga pemerintah itu kan biasanya deputi dulu, di bawahnya direktur. Tapi struktur organisasi BPJS itu intensi dari pembuat undang-undang adalah manajemennya manajemen korporasi supaya efektif dan efisien. Tidak manajemen birokrasi gitu ya. Makanya di BPJS tidak mengenal rugi laba, tapi yang ada surplus atau defisit, gitu. Jadi dari segi struktur saja sudah dirancang memang BPJS ini pengelolaannya efektif dan efisien, gitu. Jadi masyarakat jangan wah karena direktur lalu wah BPJS cari untung, enggak. Kita nirlaba. Uang premi yang masuk sebesar-besarnya kepada kita juga digunakan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan peserta. Kelebihan JKN adalah dari sisi portabilitas, gitu. Saya ingin sampaikan portabilitas itu portable di mana aja sepanjang di wilayah Republik Indonesia JKN bisa dipakai. Tetapi ada 3 hal yang perlu masyarakat ketahui kenapa JKN itu ada. Apa sih alasannya? Kenapa negara itu mengeluarkan program jaminan sosial kesehatan? Ada 3 tujuan utama JKN. Yang pertama aksesibilitas, membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat, seluruh tingkatan, mau ekonomi tinggi sampai ekonomi paling bawah punya akses terhadap pelayanan kesehatan. Buktinya sekarang masyarakat miskin juga dioperasi jantung bisa, dipasang ring bisa. Zaman dulu tidak ada. Yang kedua, tujuan utama JKN adalah protectability finansial. Melindungi kebangkrutan akibat biaya kesehatan. Karena biaya kesehatan tadi kan udah disampaikan Mbak Esti, mahal gitu. Kalau ditanggung sendiri, mekanisme asuransi digunakan adalah sesuai dengan definisinya. Asuransi itu kan definisinya pengalihan risiko dari resiko perorangan menjadi resiko kelompok. Kalau ditanggung sendiri berat, ditanggung bareng-bareng ringan. Makanya preminya juga rendah. Apalagi ini ditanggung 280 juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu dengan harga yang saat ini gitu ya, kelas 1 150, kelas 2 100, kelas 3 42.000 gitu, masih kita bisa cover. Tapi kan inflasi kesehatan lebih tinggi daripada inflasi umum nih, gitu kan. Oke. Yang ketiga selain protectability finansial tadi, yang ketiga tujuan utama JKN itu kualitas layanan sebetulnya. Cuman ini kan memang dipersoalkan gitu. Maksud di sini adalah dulu itu kan dalam istilah pelayanan kesehatan itu ada informasi asimetris ya. Informasi asimetris itu pengetahuan dokter lebih tinggi daripada pasien. Gitu kan. Sehingga pasien ngikut aja apa perintah dokter, sehingga itu yang menyebabkan biaya tinggi. Nah, hal ini bisa dinetralisir lah dengan adanya jaminan sosial ini. Tetapi jangan lupa karena BPJS ini operator. Premi ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Tarif inak sibijis yang buat bukan BPJS ya, tapi Kementerian Kesehatan. Ada tim Kesmiknya. Jadi kalau badan usaha asuransi itu dia create premi, create benefit. Kalau BPJS itu kita dari sisi demand side melaksanakan program yang menentukan iuran harganya sekian, prosentasenya sekian adalah Kemenkeu. Yang menentukan tarif bayar ini operasi dibayar sekian itu Kemenkes. Kami tidak bisa bayar lebih, tidak bisa juga bayar kurang. Begitu sistemnya yang harus ya masyarakat pahami dalam hal ini. Kenapa premi sekian, benefitnya sekian, tentu ini agar program ini bisa sustain. Gitu. Dan yang eksekutornya di lapangan adalah mitra BPJS. Betul. Jadi
Kita juga akan nanti minta pendapatnya publik, minta laporan sekaligus yang mau bertanya soal bagaimana integrasi pelayanan publik bagian dari penguatan ekosistem JKN ini. Pendengar bisa bergabung bersama kami ya, karena saya bersama dengan Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu Layanan, Pak C. Falah Rahmatiana. Jadi kalau bicara soal mutu layanan, saat yang tepat sekarang Anda bisa langsung bergabung bersama kami, bisa di nomor telepon 021 352 3172 atau 021 384 4545 atau di 021 386 2375, 021 386 6712 sampai nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, pernah nggak kemudian ada pertanyaan soal siapa yang menentukan mutu layanannya? Karena ini berkaitan dengan sekian juta orang yang menikmati fasilitas kesehatan tadi. Ada quality controlnya gimana nih Pak? Betul. Jadi mutu layanan di kita sendiri, di BPJS sendiri harus dikelola dong. Karena banyak juga peserta yang langsung kepada kita ngurus administrasi dan sebagainya. Tapi satu hal lagi, mutu layanan di Vaskes, jejaring. Karena BPJS kan nggak boleh juga bikin rumah sakit gitu kan. Kita harus rekanan. Nah, dengan jejaring ini kita melakukan sebuah kerjasama, kesepakatan. Jadi dengan rumah sakit itu ada contractual agreement di mana di dalamnya tertuang hak dan kewajiban and so on lah gitu kan. Kalau di istilah hukum perjanjian kerjasama adalah undang-undang bagi keduanya kan gitu, harus dipahami nih. Hanya memang dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan juga terjadi hal-hal yang di luar itu, tetapi itu bisa dibicarakan. Nah, yang saya ingin highlight dalam kontrak itu adalah bahwa jika peserta sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan haknya, maka tidak dibolehkan dikenakan iuran tambahan dan lain, diberikan sesuai kebutuhan medis secara penuh. Oke. Hold on, sudah ada 2 penelpon yang bergabung. Nanti kita juga undang yang lainnya, silahkan. Sudah ada Pak Miftah di Yogyakarta dan Pak Suwan di Samarinda. Satu persatu saya sapa ya. Pak Miftah di Yogyakarta, silahkan Pak Miftah. Halo, Assalamualaikum Mbak Esti. Ya, Waalaikumsalam. Kita berbagi waktu dengan pendengar, langsung ke pertanyaan ya Pak Miftah ya. Ini ada 2 Mbak. Silakan. Pertama gini, tentang kepesertaan BPJS. Jadi saya terus terang belum ikut. Cuman gini, bisa nggak? Sebentar, kok belum ikut? Kenapa Pak Miftah? Gini Mbak, soalnya gini, kan nggak mungkin juga negara membayari saya dan warga yang lain. Gini, maksudnya gini, misalnya di satu keluarga itu ada 7 atau 6 anggota keluarga. Bisa nggak ada terobosan separuh aja yang ikut? Karena gini, kalau kayak gitu bisa diterapkan. Kan gini Mbak, kan harus semua ikut, terus terang berat Mbak. Kalau harus mengandalkan nanti negara yang bayar, misalnya proposal ke desa, nanti kok tembus, kan negara juga kasihan juga membayari semua warga. Misal gini, separuh aja, mungkin kalau ada 4 yang ikut, itu kan sebuah terobosan. Mungkin akan lebih dari 250 juta yang ikut Mbak. Yang pertama, yang kedua gini, kebanyakan tetangga atau kawan saya itu gini, ketika ke BPJS nanti maksimal perawatan di rumah sakit itu cuma 3 hari, semoga sembuh ya segitu, kecuali yang berat. Itu sudah rahasia, jangan dibantah. Ini fakta di masyarakat kayak gitu. Kita aja terima kasih. Siap, terima kasih. Itu juga nanti mau saya tanya, tapi terima kasih sudah diwakili Pak Miftah. Saya ke Pak Sowan di Samarinda. Silakan Pak Sowan. Selamat sore. Silakan Pak Sowan. Terima kasih. Ya, pertama saya apresiasi dengan BPJS ya. Pelayanannya sudah luar biasa. Bagaimana mereka memberikan pelayanan di rumah sakit. Opnam dulu 3 hari sudah disuruh share, sekarang enggak tuh. Dulunya ya, sekarang sudah enggak lagi. Berarti mau menerima perubahan. Cuman yang ingin saya tanyakan kepada Deputi, Pak Falah. Pak Falah. Pak Falah itu kan ada 50 juta ya, belum atau yang tidak aktif, diblokir ya. Yang diblokir ya. Itu tentunya penyebabnya itu ada itu. Seperti ada tetangga saya dan anak saya sendiri ya, itu ketika pandemi dia di PHK. Ada tunggakannya sekitar 2 juta sekian, 2.007.000 ya. Kemudian apakah tidak punya solusi Pak? Kita mau melanjutkan lagi, mau membayar, dimulai lagi, tapi disuruh melunasin itu dulu. Ini sudah berapa tahun kita tunggu-tunggu gitu ya. Coba itulah diberikan kebijakan untuk diadakan pemutihan, nanti itu dianggap, baru kita mulai lagi gitu. Tapi kalau misalnya hal ini terulang lagi akan datang, dia tidak membayar lagi, mungkin bisa dipunishment dengan cara diblokir lagi untuk tidak diberikan pengampunan. Apa selama ini? Karena kemarin itu anak saya itu ingin memeriksa cek kesehatan gratis. Ternyata posisi tidak aktif.
ditolak Ya. sama itu kan ini kan masalah ini Pak. Carikanlah Pak solusinya supaya tunggakan itu diputihkan kemudian baru cicil ulang lagi begitu loh. Oke. Saya jadi peserta, anak saya itu jadi peserta BPJS mulai pertama BPJS buka loh ya. Baik, terima kasih. Sampai pada pandemi. Terima kasih. Ya, Pak Suwani Samarinda. Nah, ini kasus-kasus yang dihadapi langsung oleh pendengar. Kalau tadi kan saya masih, menurut pendengar katanya begini Pak. Nah, sekarang Pak Fala dengar sendiri langsung dari pendengar. Kami juga masih buka line telepon ya. Kalau mau gabung lewat WA juga bisa di 081 399 399 888. Monggo Pak Deputi, direspon dulu ini dua penelpon. Siap. Terima kasih banyak Pak Miftah di Jogja. Terima kasih. Terkait dengan keanggotaan, sebetulnya pemerintah menanggung sesuai undang-undang. Yang masuk kategori desil 1 itu sampai desil 4. Itu pemerintah setiap tahun mengalokasikan 98,6 juta. Ya. Dan itu satu keluarga. Sepanjang kakaknya memang tertib. Ya, kalau PPU ya, pekerja penerima upah itu kan anak 3, istri suami jadi 5. Terus anak keempat, kelima, keenam gimana? Boleh masuk ditambah 1%, gitu. Jadi memang yang ditanggung pemerintah itu hanya masyarakat miskin saja. Tetapi kalau tidak miskin, lalu rentan miskin, biasanya dari PBIJK itu turun ke Pemda. Pemda mengalokasikan anggarannya juga. Nah, di sini adalah masalah data di Indonesia ini. Datanya mestinya itu tertib. Kalau memang dia itu miskin, ya benar-benar miskin perlu dibantu. Tapi kalau yang bersangkutannya ternyata sudah punya penghasilan sendiri, itu bisa daftar lewat peserta mandiri. Nah, peserta mandiri ini kan preminya cuma 35.000 yang dibayar, walaupun ke BPJS-nya 42 sih, ya 72-nya kan ditanggung pemerintah pusat dan daerah. Nah, kalau punya anak 7 kali 35.000. Nah, 35.000 sebulan itu sebenarnya tidak begitu besar ya. Karena saya lihat data lah. Orang belanja rokok saja itu setahun tuh sekitar 400 triliun. Rokok sebungkus itu sehari itu 35.000, tapi sebenarnya bayar BPJS itu sebulan 35.000, itu kan lebih murah. Jadi untuk yang belum ikut, bagi yang tidak mampu Pak, daftarkan melalui aparat desa, kemudian ke Dinsos, nanti Dinsos ke Kemensos, lalu Kemensos melalui Kemenkes mendaftarkan kepada kita, karena alokasi anggarannya sudah ada di APBN. Lalu yang tidak masuk itu tapi masih rentan miskin, itu dari Dinsos Kabupaten itu biasanya ke Pemda. Pemda mengalokasikan anggaran untuk menjamin yang middle itu. Selebihnya di atasnya pekerja dan bukan pekerja itu mereka bayar sendiri. Itu nomor 1 Pak. So, nomor 2 maksimal 3 hari. Nah, ini saya ingin tunjukkan, sekaligus saya jawab ya, bahwa sejak 2023 BPJS itu dengan rumah sakit itu bersepakat melakukan transformasi mutu layanan TML dengan objektifnya mudah, cepat, setara. Mucese kita ambil cepat, setara. Dalam bahasa Cina. Salah satu di dalam komitmen janji layanan Mucese itu adalah tidak melakukan pembatasan hari rawat. Jadi seperti ini. Ini yang dibuat janji layanan, ditulis oleh pimpinan rumah sakit, ditaruh di depan gedung rumah sakit. Semua rumah sakit mitra berarti sudah pasti tanda tangan? Iya, sejak 2023. Kok masih ada yang sampai 3 hari, kayak 3 hari maksimal gitu? Itu kan maksudnya perlu kontrol sosial dari masyarakat. Pada saat menemukan seperti itu, report kepada kita. Kami punya kanal banyak, kanal tatap muka, kanal tanpa tatap muka. Ada Care Center 165, ada Pandawa 0811 185 sekian, lalu ada juga melalui mall pelayanan publik gitu, melalui aplikasi mobile JKN. Nah, di aplikasi saya berharap sih peserta JKN download lah aplikasi mobile JKN, karena di situ kalau mau mengadu tuh gampang sekali, tinggal klik. Jadi saya juga udah kok Pak. Udah. Ada kan gambar yang pakai telepon begini, tinggal diklik, ngadu aja. Saya disuruh pulang, padahal saya masih diinpus. Belum sembuh. Kan ada tuh kejadian, masih diinpus, suruh pulang. Sebenarnya Bapak, Ibu, peserta BPJS yang kami hormati, kami itu membayar sesuai tarif paket INAK SIBIJIS yang ditentukan oleh Kemenkes.
Nah, satu paket itu bukan 3 hari, tetapi sampai sembuh sesuai clinical pathway-nya. Gitu. Dan ini di dalam komitmen janji layanan ini ada, coba dicek di setiap rumah sakit janji layanan itu yang ditandatangani pimpinan rumah sakit itu di poin ke-4, tidak melakukan pembatasan hari rawat. Jadi walaupun memang fakta ada, segera lapor kepada kami karena kami harus tindak lanjuti. Mereka kan sudah sepakat dalam kontrak dengan kita. Kalau Pak Suman tadi bilang sudah ada perbaikan, kok udah tidak lagi berlaku seperti itu di Samarinda? Betul. Tapi Pak Miftah di Jogja tadi yang masih mendapati itu gitu ya? Ya betul. Nah hanya mungkin itu jawabannya nggak ada maksimal 3 hari, nggak ada ketentuan BPJS. Gitu ya. Hanya mungkin rumah sakit mengharapkan readmisi gitu ya. Jadi pulang nanti masuk lagi jadi 2 kali tarif dia dibayar. Gitu kan, seperti itulah. Kalau seperti itu sebenarnya pelanggaran nggak? Iya, itu biasanya tidak dibenarkan dan kita ada kesepakatan kan bahwa pasien itu keluar dari rumah sakit, meninggal, sembuh, pulang paksa. Gitu kan. Nggak ada pulang setengah sembuh tuh, sebenarnya nggak ada. Baik, nanti kita bahas lebih jauh soal setengah sembuh nggak boleh pulang dulu sebenarnya. Selepas informasi yang berikut ini, pendengar tetaplah bersama kami. Nanti kami akan buka kembali line telepon juga untuk Anda. Masih lanjut berbincang bersama dengan Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu Layanan Bapak C. Falah Rahmatiana dari BPJS. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Masih dalam dialog khusus bersama dengan BPJS Kesehatan, integrasi pelayanan publik bagian dari penguatan ekosistem JKN. Saya masih bersama Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu Layanan BPJS Kesehatan, Pak Falah Rahmatiana. Silakan ya kalau Anda mau sampaikan pertanyaan. Jadi jangan disimpan, sampaikan saja mumpung ada Bapak bersama saya sore ini. Ya karena Pak Falah tadi udah siap deh pokoknya kalau ada masukan, ada pertanyaan, maka saatnya untuk kemudian menjawab langsung kepada publik. Nah termasuk tadi ada Pak Sowan di Samarinda. Tapi untuk yang baru saja bergabung, kalau yang mau gabung lewat telepon silakan di 021 352 3172 atau 021 384 4545 ya. Pak Sowan di Samarinda tadi 50 juta nggak aktif itu penyebabnya apa? Kemudian kasusnya tadi putranya kena PHK, jadi ada tunggakan. Apakah harus dibayarkan juga atau sekian juta? Silakan. Yang pertama dulu, memang kasus 58 juta non-aktif itu berbagai macam hal. Kalau pekerja itu karena PHK, kan PHK setelah pandemi itu banyak pabrik yang mutus ya. Lalu adanya pembaharuan data dari Kemensos. Seperti tidak aktif gitu. Nah sebenarnya yang paling besar itu 50% dari peserta mandiri itu nunggak, tidak bayar. Mereka yang daftar sendiri, bayar sendiri gitu, tidak lanjut bayarnya. Nanti baru tahu kalau mereka tidak aktif ketika sedang membutuhkan layanan kesehatan. Betul. Kemudian ada rekapan tadi, tunggakannya. Iya, artinya sebenarnya tunggakan itu sudah kita diskon loh. Jadi kalau nunggak dari 2014 ke 2025 itu kan 11 tahun. Tapi sebenarnya yang harus dibayar cuma 2 tahun terakhir. Tetapi tadi Pak Sowan kan nanya ya. Sampai sekian juta tadi. Iya 2, ada nggak sih pemutihan? Sebenarnya kita juga berupaya ke arah itu. Tapi ini kan karena pencatatan sudah masuk ke dalam pencatatan negara, itu sekarang kita punya solusinya namanya Rehab. Dan ada di aplikasi mobile JKN. Rehab itu cicilan untuk bayar utang. Jadi misalkan 2 juta nih, kita ke bank nyicil sebulan 100, 20 bulan tak terasa lunas aktif gitu. Jadi itu dimungkinkan dilakukan proses kemudahan pembayaran utang itu dalam program Rehab namanya, dan itu bisa melalui aplikasi mobile JKN gitu. Saya juga cek nanti di ini ya. Oke, lanjut. Kalau misalnya kasusnya seperti anaknya Pak Sowan berarti solusinya? Jadi yang bersangkutan kan di PHK nih. Kemudian yang bersangkutan tidak mempunyai pekerjaan lagi. Ya. Secara ekonomi masuk ke desil yang dijamin desil yang mana? Dijamin pemerintah apa tidak? Karena tadi pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan tiap tahun tuh 98,6 juta peserta untuk kategori masyarakat yang memang
masuk kategori perlu dibantu. Namanya juga PBI, penerima bantuan iuran. Jadi yang bersangkutan tuh iurannya dibantu oleh pemerintah gitu. Kalau masuk ke situ itu melalui apa? Data dari desa ke Dinsos, Dinsos lapor ke Kemensos, Kemensos merekapitulasi, memvalidasi, cocok nggak dengan data sen, maka itu langsung didaftarkan dan dibayarkan dan aktif. Kalaupun punya hutang, kalau didaftarkan ke PBIJK biasanya aktif dulu. Baik, saya ke penelpon berikutnya ada Pak Ramli di Banda Aceh. Silakan Pak Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat ya Pak ya, langsung ke pertanyaannya. Silakan Pak Ramli. Ya, saya ini orang korban konflik, Bu. Ya, pertanyaannya tentang BPJS Pak. Silakan. Ya, saya berobat dengan kelas 3 BPJS. Oke. Tapi yang bantu saya sekarang dompet duafa. Oh, yang bantu dompet duafa. Untuk membayar iurannya Pak, untuk bayar iurannya. Ya. Oh, Bapak tidak dapat kan negara yang bantu saya karena korban konflik kan. Oh, Bapak tidak ada bantuan dari pemerintah, nggak masuk daftar yang dapat iuran dari pemerintah, Pak? Nggak ada apa-apa. Oh, tidak ada. Bantuan apapun nggak ada. Coba kalau makan saya di rumah sakit bayar sendiri. Di Aceh itu ada program JKA, Jaminan Kesehatan Aceh, yang pemerintah Nangro Acehnya yang bayarin seluruh penduduknya. Itu saja Bu ya, terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Pak Ramli ini korban tadi Pak. Tapi saya belum tanya detail tadi. Iya. Tapi kalau dari kisahnya tadi dompet duafa tuh yang membayar iurannya. Nah, sebetulnya JKA sendiri itu mengalokasikan anggaran untuk penduduk Nangro Aceh itu. Ada program khusus Jaminan Kesehatan Aceh namanya. Kerjasama dengan provinsi yang bayarin. Hanya mungkin menurut saya nih Pak Ramli coba proaktif ke pemerintah desanya atau ke kabupatennya untuk dimasukkan program itu. Tidak perlu dari dompet duafa karena pemerintah daerahnya sudah itu menjamin sebenarnya. Iya, ada program dengan kita namanya program JK, Jaminan Kesehatan Aceh. Oke. Bahkan di sana syariah, kita BPJS syariah yang kita pakai. Baik, Pak Ramli mungkin bisa langsung tanya ke perangkat desa setempat ya untuk bisa menyampaikan hal ini. Baik, Pak Falah, ini kan sekarang kalau misalnya kita mau dapat layanan kan semuanya udah terintegrasi nih. Jadi semua kalau misalnya mau ada layanan apa kan BPJS-nya aktif. Iya. Ini gimana penjelasannya? Kenapa harus begitu, Pak? Begini, sebenarnya itu membantu kita menolong. Gitu ya, menolong diri sendiri nih. Contoh, kenapa sih kalau bikin SIM harus aktif BPJS? Nah, lihatnya sisi positifnya. Kalau bikin SIM bisa naik kendaraan, kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu kecelakaan. Kalau nggak punya JKN repot kan? Gitu. Jadi sebenarnya lihat sisi positifnya bahwa itu untuk melindungi diri sendiri, melindungi peserta yang aktif, karena sakit itu tidak ada hari dalam kalender, nggak ada. Kalau liburan Desember Natalan atau tahun baruan ada hari merah, tapi sakit itu tuh nggak ada hari dalam kalender dan tidak ada berapa biaya yang harus dikeluarkan. Bisa murah, bisa mahal banget. Nah, ketidakpastian itulah yang kami tanggung. Artinya si peserta yang bayar premi itu transfer resiko ke kita. Dengan premi yang dibayarkan tiap bulan, maka kami sebagai penerima transfer resiko itu akan menanggung mereka. Sehingga kenapa sih sekarang harus masuk ke pelayanan publik harus pakai ini? Pertama, saya ingin bahwa positifnya itu. Yang kedua, memang kita ini kan budaya kita itu budaya struktural. Kudu dipaksa heula gitu. Bahasa Sunda ya. harus dipaksa dulu sampai kita benar-benar memahami bahwa secara kultural, secara dalam diri bahwa itu memang perlu gitu. Tapi tujuannya itu sih, tujuannya baik untuk melindungi. Jangan dipikir kita punya SIM terus kita bakal sehat-sehat aja. Kehujanan misalkan. Nanti demam gimana? Siapa yang tanggung? BPJS kalau kita aktif. Kalau aktif, kalau tidak aktif, repot kan? Ya, minta kanan kiri. Tanggung sendiri. Iya, gitu. Baik, saya ke Tarakan dulu, ada Pak Samiun di Tarakan. Silakan Pak Samiun. Selamat sore. Selamat sore dengan Pak Falah dari BPJS. Silakan. Ya langsung tancap aja ya. Saya kan ikut mandiri ya, BPJS mandiri ya. Siap. Sejak 2014. Saya kan sering ke puskesmas ya, karena tekanan ya.
Nah, masa dikasih puskesmas itu dikasih obat tuh masa satu kepeng itu kan isinya 10 tablet. Ya. Namanya amlodipin gitu ya. Amlodipin. Satu strip. Nah, masa aku dikasih separuh. Kalau kita beli di apotek tuh 15.000 satu kepeng. Kalau separuh kan 5 tablet. Itu gimana masalah obat nih? Siap. Siap. Makasih. Baik, Selamat sore. makasih. Selamat sore Pak Samiun. Nah, ini soal obat. Menarik. Satu persatu nih. Menarik. Oke, silakan. Di puskesmas atau di vaskes tingkat pertama kami bayarnya kapitasi sistemnya. Gimana itu penjelasannya? Kapitasi itu fixed cost. Puskesmas misalkan punya peserta terdaftar 10.000. Kemudian tarif kita misalkan 10.000. Artinya 10.000 rupiah dikali 10.000 orang itu sama dengan 100 juta. Fixed cost tiap bulan saya bayar nih 100 juta. Ada yang sakit, nggak ada yang sakit 100 juta. Ini misalkan aja tarif kapitasi. Tetapi dalam 1 bulan 10.000 orang itu nggak mungkin sakit semua kan. Angka kesakitan rata-rata 10%. 10% itu dari 10.000 kan paling 1.000 orang. Sekarang kalau 100 juta dibagi 1.000 orang itu jatuhnya perkunjungan 100.000. Artinya nilai kapitasi kita itu jangan dilihat dari 10.000-nya, tapi dari kunjungannya. Sebenarnya ini ada filosofinya. Kalau dulu dokter itu pengen banyak duit, banyak pasien. Kalau dengan sistem kapitasi tidak perlu banyak pasien, Anda dapat duit. Dengan cara apa? Kelola daftar peserta yang terdaftar di situ, lakukan edukasi kesehatan, kurangi gula, garam, lemak, stres dan sebagainya, sehingga yang 10.000 itu nggak pada datang ke berobat, Anda tetap dapat uang 100 juta. Ya. Nah, sekarang bagaimana nih puskesmas ngasih obatnya? Amlodipin itu obat hipertensi kalau nggak salah. Cuman setengahnya. Nah, Bapak, sebenarnya itu bisa dilaporkan kepada kita. Obat-obat itu kan obat hipertensi kalau nggak salah yang harus diberikan rutin ya. Jadi di Paskes tingkat pertama ada namanya petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan dari puskesmas itu. Bisa report ke situ atau bisa mengadu ke kami lewat kanal aplikasi mobile JKN 165. Lewat Pandawa 165 lewat Pandawa, datang ke kantor, ke mall pelayanan publik, sampaikan secara rinci kejadiannya di mana dan apa. Sebenarnya kami kan tidak mengurusin lagi obatnya harus A, harus B, harus C. Karena dulu zaman Askes tuh kita punya daftar plafon harga obat. Kita yang mengkreat. Sekarang itu tidak diserahkan ke pemberi karena uang yang kita bayarkan itu setiap bulan sudah include obat-obat Fornas yang bisa diberikan. Oh, jadi obat itu ternyata yang memutuskan adalah pihak tadi Vaskes? Iya. Beda dengan zaman Askes dulu kan kami menentukan daftar plafon harga obat yang ditanggung oleh Askes daftarnya ini. Sekarang tidak? Tidak, mereka. Oke. Tidak ada lagi daftar. Bisa jadi Vaskes satu dengan yang lainnya jenis obatnya beda dengan harga yang berbeda. Ya, nah ini kan masalah tadi pemberian harusnya 1 strip dikasih setengah gitu kan. Saya juga heran Apa tadi bahasanya Pak Samin? Kok pelit sekali? Pelit sekali gitu kan. Nah, kita pengen tahu puskesmas mana kapitasinya berapa tiap bulan. Jangan sampai kapitasi ratusan juta tapi ngasihnya sedikit gitu. Untung banyak kali. Jadi maksud saya ini sebagai kontrol sosial, masyarakat jangan sungkan menyampaikan kondisi fakta di lapangan seperti apa ke BPJS supaya BPJS tahu. Karena kalau tidak dilaporin kita tidak tahu. Siap. Gitu. Nanti kita coba minta data lebih banyak dari pendengar. Silakan Pak Samin bisa melengkapi informasinya ya, di mana, kapan gitu ya, supaya nanti bisa detail. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Kita akan kembali dengan topik bahasan masih tentang bagaimana integrasi pelayanan publik bagian dari penguatan ekosistem JKN bersama dengan Pak Falah Rahmatiana dari BPJS. Kita masih punya waktu untuk bisa ngobrol. Nanti silakan untuk Anda yang mau bergabung masih bisa bergabung bersama kami by phone. Jaringan Berita Nasional. Masih dialog bersama BPJS. Pak Falah tadi soal obat insya Allah udah kejawab ya. Tapi sekarang soal ini saya mewakili beberapa komentar pendengar yang sempat bergabung. Kebetulan kemarin sempat ngobrol sama Pak Gufron nih. Iya. Ya, nah yang sempat dikeluhkan adalah soal banyaknya antrian. Ya. Bayangan saya sekarang rumah sakit itu berbondong-bondong untuk minta berusaha bermitra dengan BPJS karena di mana ada BPJS maka pasti akan ada banyak pasien di sana, ada banyak antrian. Bagaimana mengatasi supaya tidak ada antrian? Karena hubungannya dengan mutu layanan kan ini. Betul. Jadi salah satu yang kita kembangkan untuk memecah antrian. Tapi harus tahu dulu nih masyarakat bahwa peserta kita itu 280 juta, 230 juta yang aktif. Tiap hari yang akses tuh 2 juta tiap hari. 2 juta pengguna BPJS Kesehatan? Every day.
Di berapa rumah sakit itu? 3.200 rumah sakit. Oke. Jadi bayangkan di 3.200 rumah sakit dan 23 ribuan FKTP ada 2 juta orang yang datang. Jadi maksud saya tolong ekspektasinya diturunin dulu gitu. Kalau menghilangkan antrian sama sekali karena peserta kita banyak dan rumah sakit kita juga tidak banyak. Kecuali rumah sakit kita puluhan ribu gitu kan. Rumah sakit yang ada itu di Indonesia sekitar 3.500-an. Hanya beberapa saja yang belum kerjasama. Hampir semua sudah kerjasama. Lalu kita mengembangkan antrian online via mobile JKN. Itu terintegrasi dengan antrian rumah sakit. Kalau sekiranya dokternya datang jam 11, kemudian kita itu harus datang jam berapa sih, di urutan keberapa? Itu ada di antrian online. Saya tunjukin ini di aplikasinya. Biasanya kan ada estimasi. Jadi kalau misalnya kita nomor urut 5, datangnya jam berapa gitu. Iya. Jadi nggak perlu nunggu lama. Betul. Ada. Ini kan di mobil JKN ada ambil antrean Vaskes tingkat pertama, Vaskes tingkat lanjutan. Bahkan di beberapa kantor cabang juga ada antrean online. Salah satu mengurai antrian adalah dengan cara antrian online. Nah, tetapi masyarakat harus tahu begini ya, bahwa dokter itu kan punya kapasitas dalam mengobati. Contoh nih, dokter gigi. Dokter gigi itu kan antara 10 menitan lah ya. Bahkan lebih Sampai 15 menit. Tergantung case-nya kan? Tergantung case-nya kan. Berarti 1 jam cuma 4 orang dong. Yep. Kalau jam praktek dokter itu 2 jam, berarti hanya 8 orang dong. Nah ini banyak yang ngeluh ke saya ngantri ke dokter gigi sudah 2 minggu kagak dapat antrian. Ya bagaimana? Karena dokternya cuma 1, lalu dia prakteknya 2 jam gitu. Jadi itu juga harus dipahami. Karena bayangkan kalau dokter gigi cuma 2 jam meriksa 40 pasien. Gimana ceritanya? Saya nggak bisa ngebayang. Nah itu. Jadi ini juga harus, maksud saya biar masyarakat juga tahu, bukan karena BPJS dibatasi, tapi kan kualitas pelayanan harus dijaga. Nah supaya nggak ada komplain, nggak ada keluhan itu, ada opsi apa untuk supaya tidak panjang antrian? Sekarang rumah sakit juga dibatasi loh biasanya. Kalau misalnya mau periksa dokter spesialis apa kan, oh sudah habis Bu kuotanya gitu. Nah gimana caranya supaya nggak ada antrian? Sebenarnya ke depan kita akan kembangkan telehealth atau telemedicine yang ada di aplikasi mobile JKN. Jadi kita nggak perlu datang ke rumah sakit? Nggak perlu. Kita buka kayak Halodoc lah nanti. Kalau mau konsultasi misalkan gini ya, anak kita sakit malam hari, kliniknya cuma buka siang hari, masuk ke rumah sakit bukan masuk kategori UGD sehingga ditolak juga gitu kan. Nah itu kan problem bagi kita, bagi peserta dan bagi kita juga gitu. Kita bayar lewat UGD kita salah karena bukan kategori UGD gitu kan. Peserta membutuhkan. Nah salah satu yang akan kita kembangkan ke depan adalah telemedicine. Telehealth. Jadi ini menjawab soal inovasi apa yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk mendukung integrasi pelayanan publik dan memperkuat ekosistem JKN. Apa saja telemedicine itu kemudian? Ya, jadi nanti kami akan menyiapkan Aman JKN, Anjungan Mandiri JKN. Jadi kita bikin kayak ATM. Kalau orang nggak download aplikasi mobile JKN, tapi kita siapkan sebuah alat tablet yang di situ dia bisa ngecek, bisa mengeluh, bisa apa. Jadi fungsinya sama seperti kantor gitu ya. Anjungan Mandiri Jaminan Kesehatan Nasional yang akan kita tempatkan di tempat-tempat ramai di kantor yang 24 jam di mall pelayanan publik. Itu bisa self-service? Iya. Karena mudah, user friendly nanti. Oh, saya aktif nggak ya? Masukin nomor NIK. Lalu, oh ternyata merah, tidak aktif karena di bawahnya ada catatan belum bayar premi, bisa kan? Oh belum bayar, preminya berapa? Lihat lagi. Nah itu salah satu. Seberapa yakin tapi kemudian publik bisa mengakses itu? Artinya kesiapan sumber daya manusia kita karena kan sangat beragam ini. Betul, ada berbagai macam cara, yaitu pengembangan kita selain Aman JKN juga nanti kita akan ada namanya program yang sekarang kita jalankan Viola, Virtual Office Layanan Peserta. Maksudnya gini, kita kerjasama dengan PIC di desa, buka Zoom dengan kita. Nah ada PIC yang memandu, Ibu, jadi kayak tatap muka tapi jarak jauh gitu loh. Nah nanti si peserta, saya mau masukin anak nih, mana ininya, tunjukin kelihatan. Kita bantu proses di kantor. Itu salah satu Viola itu yang akan menyebar ke seluruh desa. Oke.
Jadi emang kita nggak bisa lari dari teknologi yang semakin maju ya. Semuanya nanti akan menggunakan kemajuan teknologi. Jadi ini biar tenang nih publik soal pelayanan mutu BPJS yang terus di-upgrade, terus bikin inovasi. Maka sebenarnya apa yang Anda ingin pesankan kepada publik soal ini dari BPJS untuk peningkatan layanan kepada publik dan tadi ya integrasi pelayanan publik untuk penguatan ekosistem JKN ini, Pak Fala? Oke, baik. Kami berharap masyarakat menyadari pentingnya keaktifan kepesertaan JKN dengan cara menjaga membayar iuran. Karena dengan iuran terbayar maka terjadi gotong royong yang diinginkan. Pada saat Anda sehat, Anda membantu yang lain. Niatkan, ikhlaskan premi Anda untuk membantu yang lain. Tapi suatu ketika sakit, Anda dibantu juga oleh yang lain. Lalu kami berharap bahwa gunakan kanal-kanal yang kita punya. Ada mall pelayanan publik, ada Aman JKN, ada mobil JKN, ada Viola, ada QR Code, ada website. Masuk ke web, mengeluh, nyampe kepada kita. Gitu. Jadi gunakan kanal-kanal yang ada. Saya pengen pakai biasanya tagline rumah makan ya. Kalau senang beritahu teman, kalau tidak senang beritahu kami. Maksud saya, kalau ada keluhan tentang BPJS jangan koar-koar di mana-mana, di medsos kemana-mana. Cari medsos BPJS, hubungi kanal-kanal layanan BPJS, sampaikan keluhan itu secara clear. Untuk kita bisa improvement. Kami sudah 10 tahun, 11 tahun menjalani ini, tentu mungkin tidak sempurna, iya, tapi kami terus memperbaiki apa yang bisa kita berikan kepada peserta secara baik, dan tekad kami melayani dengan hati mengabdi untuk negeri. Terima kasih banyak Pak Fala sudah diskusi bersama kami sore ini. Sekaligus tadi pendengar sudah mendengar secara langsung apa saja yang sudah disiapkan oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan ada pelayanan yang terintegrasi, mutunya juga terus meningkat dengan kondisi yang ada saat ini. 200 berapa juta? 82 juta cakupan dan 230 jutaan yang aktif. Selamat bekerja Pak Fala. Terima kasih. Salam untuk Pak Gufron ya. Siap. Salam sehat untuk Anda semua yang juga sudah bergabung melalui telepon maupun melalui WA dalam perbincangan dialog interaktif bersama dengan BPJS Kesehatan sore hari ini. Dan ya bagaimanapun BPJS Kesehatan sebagai pengelola program jaminan kesehatan terbesar di dunia tentu diharapkan bisa mengintegrasikan ekosistem layanan publik dengan prinsip keberlanjutan, pakai inovasi teknologi dan berkolaborasi antar sektor. Saya Esti Sulistia, terima kasih untuk Anda semuanya. Tetap sehat karena kesehatan itu menjadi salah satu modal utama bagi kita untuk terus berkarya. Selamat sore. Telah kita ikuti dialog khusus dengan tema Integrasi Pelayanan Publik, bagian dari penguatan ekosistem JKN.